Sahabat Shalom Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Mispatim. Mispatim merupakan sambungan dari parasat yang lalu, yaitu parasat Yitro. Karena di dalam parasat Mispatim kita akan belajar rincian dari Asara Hadefarot atau 10 firman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Nah, sekarang coba kita lihat gambar yang ada huruf Ibrani. Kita akan sama-sama belajar huruf Ibrani dari kata mispatim. Mispatim dalam bahasa Ibrani dieja mem, shin, pe, tet, yud, mem sofit. Mem, shin, pe, tet, yud, mem, shofit. Dibaca mispatim. Artinya peraturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Sekarang kamu buka kitab suci kamu. Kita buka Keluaran pasal 21 ayat 1. Keluaran pasal 21 ayat 1, Ima akan baca untuk kamu. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Ya. Jadi Adonai Elohim sudah memberikan Torah kepada bangsa Israel sebagai bangsa yang sudah merdeka di Gunung Sinai. Nah, Adonai Elohim memberikan Torah kepada Israel itu melalui Moshe. Kemudian Moshe itu mengajar bangsa Israel tentang perintah-perintah Adonai Elohim untuk menjadikan mereka sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Hashem. Sekarang coba kita lihat lagi kepada gambar yang tadi ya. Kita akan perhatikan di sana kita melihat bagaimana Moshe itu sedang mengajar bangsa Israel tentang seluruh firman yang diberikan oleh Adonai Elohim untuk bangsa Israel tetapi melalui Moshe. Sekarang coba kita melihat ya Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai 7. Ima akan baca juga untuk kamu. Berfirmanlah ia kepada Moshe, naiklah menghadap Hashem, engkau dan Aharon, Nadab dan Afihu, dan 70 orang daripada tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Moshe sendirilah yang mendekat kepada Hashem. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Moshe dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Hashem dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab, segala firman yang telah diucapkan Hashem itu akan kami lakukan. Lalu Moshe menuliskan segala firman Hashem itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Hashem. Sesudah itu Moshe mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Hashem akan kami lakukan dan akan kami dengar. Ya, Yaladim yang dikasihi oleh Elohim, perhatikan ayat 7 ya.
ayat 7 dikatakan yang bagian terakhir, segala firman Hashem akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah naase fenisma. Akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Apa enggak terbalik ya Ima? Mestinya didengarkan dulu baru dilakukan ya. Apakah firman Tuhan ini salah? Tidak ya Ladim. Firman Tuhan tidak pernah salah ya. Jadi apa yang ditulis di sini benar. Ketika bangsa Israel mengatakan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Artinya apa? Meskipun mereka belum mengerti perintah-perintah atau peraturan-peraturan yang diberikan oleh Adonai Elohim untuk mereka lakukan, mereka akan melakukannya ya. Dan sesudah itu mereka tetap akan mendengarkan semua perintah, semua peraturan yang disampaikan oleh Adonai Elohim. Nah dari sini kita belajar, meskipun kita tidak mengerti, kita harus tahu bahwa yang memberikan peraturan itu adalah Adonai Elohim. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang berkuasa, dia yang berdaulat atas segala ciptaannya. Dia adalah raja segala raja yang harus kita ikuti semua perkataannya, semua perintahnya, semua peraturannya. Karena sesungguhnya semua peraturan itu akan membawa bangsa Israel menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Hal yang sama terjadi bagi kita juga. Meskipun kita belum mengerti perintah-perintah Adonai Elohim, misalnya tentang merayakan hari Sabat, ya, merayakan hari-hari raya, tetapi kita tetap harus melakukannya. Waktu kita melakukannya kita tahu apa maksud, apa rencana Adonai Elohim terhadap kita melalui hari-hari raya tersebut. Mengapa? Karena ternyata semua hari raya, baik itu hari raya mingguan yaitu hari Syabat seperti sekarang ini hari ke-7, dan 7 hari raya semuanya bicara tentang Yeshua HaMashiach. Termasuk juga 2 hari raya kecil yaitu apa? Purim dan satu lagi apa? Hanukkah ya. Semuanya bicara tentang Yeshua HaMashiach, Mesias yang dijanjikan oleh Adonai Elohim di dalam Torah. Ya. Nah, jadi Adonai Elohim mengajar bangsa Israel sama seperti seorang bapak yang mengajar anaknya sehingga menjadi anak-anak kesukaan Elohim. Demikian juga kamu semua. Ya, jadilah Yaladim yang menyenangkan hati Bapa di surga dengan melakukan segala perintahnya. Apa perintahnya? Dalam parasat yang lalu kita sudah bahas Asara Hadefarot ya, 10 firman. Di antaranya adalah berlaku adil. Kita memperlakukan sama kepada semua orang, ya. Kemudian tidak mencuri, tidak berdusta, tidak menginginkan kepunyaan orang lain. Kemudian kita juga melakukan Syabat. Kemudian kita juga menghormati orang tua kita. Nah, ketika kita semua, kamu Yaladim, melakukan semua hal itu, maka seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, ya, maka kamu pun akan menjadi kerajaan imam dan anak-anak yang kudus bagi Hashem. Kol Hakavot, Yeshua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.